Ya, dalam kesempatan ini kita akan membuat kalkulator sederhana, teman-teman ya. Saya mengingatkan kembali ada dua elemen di dalam pembuatan aplikasi ini ya. Ada elemen yang terlihat dan ada elemen yang tidak terlihat ya. Nah, elemen yang terlihat itu ada di user interface ya. Kita hanya butuh ini teman-teman ya, kita hanya butuh dua kotak input ya. Artinya kotak input itu kotak yang bisa kita masukin teks ya. Nah, nanti kita akan spesifikkan si kotak inputnya akan menerima angka saja ya. Kalau teks akan ditolak gitu. Dan kemudian kita butuh satu tombol nantinya untuk memfungsikan operasi ya, operasi antara satu variabel dengan dua variabel. Kemudian akan memunculkan hasil di dalam sebuah teks ya, atau di sini namanya label teman-teman ya. Oke, kita bareng-bareng aja teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai laptop, nah silakan masuk dulu ke sini ya, ke Meet App Inventor-nya. Nah, kemudian kita bikin layout atau tampilan seperti ini aja dulu ya. Ini ada text box. Nah, kita pakai text box ya, kotak yang berisi teks. Kita pakai dua ya, ada dua text box di sini. Ini text box pertama, ini text box kedua. Nah, kemudian ada button atau ada tombol yang akan kita gunakan ya, dan ada label nanti ya, label untuk menampilkan jumlahnya gitu. Nah, Pak, di kiri nggak enakan Pak, boleh kita ubah ke tengah ya teman-teman ya. Nah, itu pengaturannya ada di pengaturan layar ya. Nah, di sebelah kanan kan ada properties ya. Nah, properties itu adalah opsi-opsi yang akan mengubah elemen yang kita pilih. Nah, kalau kita nggak pilih apa-apa, propertiesnya pindah ke layar gitu ya. About screen, ini ada keterangannya ya. Ini screen apa, nggak usah diisi accent color dan lain-lain ya. Nah, kita cuma butuh ketengahkan ya, supaya semuanya rata di tengah. Nah, untuk rata di tengah, ada properties yang namanya align horizontal ya. Nah, align horizontal ini bisa kita pilih left, center, and right. Center di tengah dan right di kiri. Kita mau pilih yang di tengah gitu ya. Jadi align horizontal itu tata unsur secara horizontalnya atau secara mendatarnya gitu. Ya, kayak gitu. Nah, biar rapi sedikit ya. Mau dikasih judul ini nggak apa-apa ya di atas ini supaya ada ini. Misalkan kalkulatorku, misalkan ya gitu. Di properties ya, teman-teman mengubahnya bukan di sini langsung, bukan seperti apa ya, bukan seperti Microsoft PowerPoint ya, teman-teman. Ini jadi kita klik dulu mengubahnya di sebelah kanan gitu ya. Oke, nah mungkin saya akan kasih waktu dulu kepada teman-teman untuk melakukan hal yang sama di sini ya. Nanti kita akan namai, setelah ini kita akan namai elemen-elemennya supaya mudah dirujuk nantinya. Ya, mudah dirujuk itu mudah dibahasakan ketika kita sudah mulai codingnya. Gitu. Nah, silakan dibuat dulu teman-teman ya. Ininya saya beri waktu 5 menit. Tinggal drag and drop ya. Silakan sambil dicoba di perangkatnya masing-masing.
Ya udah, nanti saya tes di HP aja. Nampaknya saya salah download untuk hari ini. Ya, oh tertutup. Mana ya? Ya, mudah-mudahan sudah teman-teman ya, karena mengingat hanya drag and drop cuma 5 komponen ya. Nanti kita akan periksa ya, sampai ini belum tahap pertama belum beres ya. Nah, tahap pertama itu kita atur dulu elemen-elemennya ya. Nah, lalu kita akan ini teman-teman ya, kita akan jelaskan ini fungsinya buat apa. Nah, di sini masukkan angka ya, supaya ada bacaannya gitu. Teks, warna teksnya nih kita ubah dulu ya, nampaknya nama teksnya ini italic ya, supaya lebih mudah dipahami. Oh, ini di sini, maaf, bukan di situ ya. Di hintnya di sini juga sama, masukkan angka gitu ya. Nah, teks colornya kita ubah ya, jadi gray atau menjadi ini ya, maaf, tetap aja di black ya, biar hitam aja. Nah, ini kita ubah dulu propertiesnya teman-teman ya, supaya lebih masuk akal ini buat apa. Nah, ini bisa kita ubah menjadi jumlahkan ya. Nah, supaya ada di sini ada hasil ya, nanti label hasil gitu ya. Jadi sederhananya kita masukkan angka di sini di kotak pertama. Nah, di kotak kedua ada penjumlahnya. Kalau kita tekan jumlah nanti akan keluar hasilnya gitu ya. Nah, tapi sebelum itu satu hal lagi, sebelum properties. Nah, ini ya yang perlu dinamai ya. Nah, ini komponen-komponen yang ada di screen-nya lebih baik dinamai dulu supaya nanti nggak pusing ketika memfungsikannya. Di level 2, nah level 2 yang mana? Nah, ini karena saya pilih, ini juga ada pilihannya. Tuh, lihat teman-teman ya. Dipilihin warna hijau di sininya. Kita rename dulu. Apa itu? Itu adalah judul ya. Nah, itu judul. Nah, text box pertama, ya ini variabel pertama, atau saya mau bilangnya V1 ya. V1. Nah, ini yang keduanya V2. Ya. Gitu, supaya mudah, variabel 1, variabel 2-nya. Ini tombol jumlah. Nah, untuk ini teman-teman ya, untuk penamaan komponen itu nggak boleh ada spasi teman-teman ya, makanya saya tulis rapat kayak gini ya. Nah, label ini label hasil ya. Ya, ini kita baru menyelesaikan tahap 1 ya. Tahap 1 itu untuk mengeset ya, mengeset apa yang ada di layarnya gitu teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman juga lakukan hal serupa, nanti baru kita akan lanjut lagi. Nah, ini mesti ada jedanya dulu ya, supaya teman-teman bisa langsung coba gitu ya. Pertama kita sesuaikan dulu ya, sesuaikan dulu tampilan-tampilannya. Kedua, kita beri nama komponennya ya. Nama komponen itu tidak sama dengan apa yang ditampilkan gitu. Ini mau dinamain kotak 1 boleh ya. Ini mau dinamain kotak 2 boleh, terserah, asal teman-teman itu gampang ingatnya ya. Nah, mungkin saya mau cek dulu beberapa deh dari teman-teman ya. Ada yang mau kasih lihat mungkin? Boleh Pak, saya Pak. Boleh Ridwan. Ya. Jadi yang disampaikan metodenya penelitian sedangkan kelas, kemudian nah, isinya itu apa?
Ya, di saya belum terlihat. Di yang lain gimana? Masih loading. Sebentar Pak, agak nge-lag barusan. Oh iya, oke. Nggak apa-apa, oke. Kita lihat nanti tinggal apanya gitu ya, punya Ridwan. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Sudah kelihatan belum Pak? Iya, udah kelihatan. Nah ini cara mindahin ke tengahnya tadi gimana Pak? Cara coba jangan ngeblok apapun ya. oh jangan apapun. Oh iya. Nah, Pantas artinya kursornya diklik di luar itu. Nah, itu ada align horizontal nih, teman-teman. align, oh ini ya. Align horizontal. Oh iya. Coba. Nah, itu kan akan semua ke tengah. Iya. Tinggal tombolnya, Ridwan, kurang satu ya. Tombol itunya, tombol buat jumlahinnya. Nanti kan perlu yang button Pak. Ya, button. Di drag ke bawah aja, ke bawah. Paling bawah boleh. Mau di situ juga nggak apa-apa ya. Sekarang letak doesn't matter ya, teman-teman. Mau di bawah boleh. Nah, tinggal dinamain ya, teman-teman bisa ikutin Ridwan ya. Nah, tinggal dinamain boleh, itu judul ya. Lihat mana yang diarsirnya. Jangan dilihat, kan masih butuh ya. ini namanya apa Pak? Itu kan label 1 itu yang paling atas, itu kan perlunya kita buat judul aja, judul ya. Itu namanya judul ya. Sir, maaf mau bertanya. Ya silakan. Untuk tadi maaf saya kelewat, mungkin yang biar yang tombol sama teksnya di tengah itu bagaimana, Sir? Soalnya saya di kiri. Oke, saya ulangi ya. Ridwan, sekarang dilanjutkan ya. Ya Pak. Ya, kalau ada yang kelewat, sekali lagi langsung aja stop saya ya, teman-teman ya. Pak, ini belum sama dengan Bapak. Ya, silakan boleh ya. Nah, ini kita untuk mengubah supaya di tengah semuanya, kita arahkan dulu ininya supaya lihat. Ini kan ada yang keblok ya. Kita arahkan kursornya ke sembarang dulu aja, sembarang di layar. Itu akan otomatis propertiesnya berubah menjadi screen ya. Nah, setelah itu kita align horizontalnya ke 3, karena kalau 1 ini defaultnya di situ, 3 di tengah. Ya. Ada lagi teman-teman yang masih belum sama tampilannya? Kalau ada yang belum sama, boleh saya bantu ya ke sana. Ya, mudah-mudahan sudah semua ya. Sudah sama semua. Ya, baik. Kita akan lanjutkan teman-teman ya ke dalam bloknya. Sudah semua, kita akan lanjutkan ke bloknya. Bentar, hasilnya kita perbesar dulu ya. Jangan 14, ini hasil misalkan 60 ya, biar lebih gede. Gitu ya. Ya, ininya juga kita batasi ya. Jadi supaya kalau misal kita klik inputnya, nggak munculin keyboard yang ada hurufnya. Jadi itu akan munculin keyboard yang hanya angka saja, ya. Nah ini inputnya bisa di properties ada numbers only, ya. Numbers only itu buat membatasi. Kalau read only itu hanya untuk dibaca, tidak untuk diubah, gitu. Gitu ya. Nanti teman-teman juga akan secara sendirinya kalau sering pakai tahu setiap fungsinya buat apa. Ya baik, saya akan masuk ke codingnya dulu, ke blocks-nya dulu, ya. Nah ini masih kosong ya teman-teman, ya. Nah, kita akan fungsikan terlebih dahulu yang akan fungsikan nanti tombolnya ya, yang akan berinteraksi dengan kita adalah tombolnya. Nah maka kita di sini akan coding tombolnya dulu.
ya. Kita pilih aja di sini. Kalau tombol diklik, ya, bakal ngapain ya? When tombol jumlah is clicked, ya ini bahasanya kayak gitu. Do, ya, lakukanlah. Lakukan apa? Lakukan matematika nih teman-teman ya. Nah, lakukanlah ini gitu. Oke, maaf. Kayaknya ini gitu. Kayaknya perlu ini dulu nih teman-teman ya. Perlu ini dulu nih teman-teman ya. Perlu potongan yang sesuainya dulu. Nah, di matematika kebetulan nggak ada potongan yang sesuainya. Oke, kita cari dulu ya. Maaf, mana ya? Dan tombol jumlah, oke. Nah ini set, nanti set hasilnya. Nah ini ya, set hasil yang di set apanya? Yang di set adalah teksnya teman-teman ya. Nah baru itu bisa masuk potongan matematikanya. Nah angkanya dari mana? Angkanya dari V1 ya. Nah, V1 ini V1 teks ya. Gitu. Dan V2 teks. Nah, tinggal kita drag aja ya. Teman-teman nanti bisa mengikuti apa yang harus dilakukan ya. Tapi saya baca dulu supaya gampang ya teman-teman di sini. Nah, ketika tombol jumlah diklik, lakukanlah pengaturan terhadap komponen hasil ya. Apanya? Itu teksnya. Nah, to itu kepada apa? Kepada ini ya. Kepada penjumlahan antara teks yang ada di variabel 1 ditambah teks yang ada di variabel 2. Itu ya, jadi kita kasih tahu dulu ya, supaya menjumlahkan nantinya. Ya. Ya, jadi ketika kita sudah buat tampilannya, kita lihat mana yang paling akan kita interaksi ya. Nah, setelah itu, apa yang akan terjadi setelah interaksinya? Nah, di sini ada set ya, barusan tampilan awalnya kayak gini, berarti butuh potongan yang seperti ini gitu. Nah ini set ya. Nah saya pun nggak mengingat harus masukin yang mana ya. Barusan kebetulan diingatkan oleh bentuknya. Oh ini set ternyata ya. Set hasil teksnya kepada penjumlahan matematika. Kenapa ini seperti ini? Karena ini adalah fungsi matematika ya, menjumlahkan begitu. Ya, menjumlahkan antara dua nomor ya. Oke, kita akan tes dulu teman-teman. Wah, masih belum selesai downloadan saya akan tes di HP dulu teman-teman ya. Oke. Nantinya kayak gimana Pak? Nah, kita akan lihat. Kalau di HP ini bisa pakai Meet AI Companion ya. Kita akan coba lihat itu. Tunggu. Nah, untuk ngetesnya sekali lagi diingatkan bisa gunakan Connect. Nanti ada AI Companion ya supaya bisa langsung dites di HP. Nah, kita akan scan aja supaya cepat. Ya, belum terhubung. Iya, nah udah terhubung, nanti tampilannya akan kayak gini ya. Akan menampilkan progress bar yang artinya lagi ngirim aplikasinya ke dalam ponselnya ya, sesuai dengan fungsinya. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Ya, untuk minggu depan insya Allah saya akan gunakan emulator ya, supaya gampang. Aduh, susah ya.
Connect juga. Saya reset dulu ya. Reset dulu connection-nya. Sip. Ya, agak sedikit sulit kali ini ya saya connect-nya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk itu, Bapak Ibu tuangkan aja dulu, ya, tuangkan aja dulu. Kemudian setelah tuangkan barulah, misalkan Bapak Ibu nanti share screen dan juga cari. Iya, nah sudah tampil teman-teman, alhamdulillah. Nah ini ada hint-nya ya barusan. Ini ada masukan angka, saya pin dulu. Nah ini karena kita kasih hint ya barusan. Ada bacaan masukan angka dalam teksnya. Oke, kita akan coba aja. Rizal boleh pilih angka dari 0 sampai 100 berapa? Kita akan coba. 79. Oke, 79 ya. Oke, siapa lagi? Lutfia, boleh? Pilih angka 0 sampai 100. Atau siapapun? Teteh-tetehnya sekarang? Ada yang mau kasih penjumlahnya? Kita akan coba. 8. 78. Oke, 78 tambah 79 kan 140 tambah berarti tambah 156 ya, 157 ya. Nah, 157 hasilnya harusnya ya. Hasilnya berapa tuh? 157 ya, teman-teman bisa lihat di YouTube. Oke, tapi cek lagi sini ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tinggal cek punya teman-teman deh ya. Yang saya udah ya. Nah, udah disconnect ya. Oke, saya review lagi ya. Ya, saya review lagi ya sambil teman-teman sekarang menyelesaikan punya teman-teman sendiri. Nanti kita akan lanjutkan lagi sedikit lagi aja teman-teman ya, sedikit lagi. Satu lagi nanti kita akan coba pindah halaman ya. Nah, pindah halaman dari halaman pertama ke halaman kedua. Nanti begitu ya. Ya, ini kita review lagi sedikit. Ini ada judul yang mana tidak ada fungsinya, tidak ada interaksi ya dengan kita. Nah, kemudian ada kotak teks yang mana ini digunakan untuk memasukkan angka ya. Ini juga sama untuk memasukkan angka. Ini jumlah untuk menjumlahkan hasilnya dan keluarnya di sini gitu ya. Jadi yang difungsikan sebetulnya hanya ininya saja teman-teman ya. Hanya jumlahnya saja gitu. Hanya tombol jumlahnya saja. Hasilnya akan berubah sendiri ya sesuai dengan perintahnya. Oke, sekarang kita review perintahnya kayak gimana ya. Nah, ini lihat ini warnanya kuning, teman-teman ya. Artinya itu perintah kontrol ya, untuk mengatur berarti. Perintah kuning ini biasanya ada di pertama ya. Kemudian ini perintah warnanya hijau. Nah, hijau ini artinya perintah komponen ya, yang akan mengubah propertiesnya. Jadi bukan berurutan dari atas ke bawah gitu, tapi ini akan mengubah apa dulu? Ya, lihat potongannya aja teman-teman ya, kalau bingung itu. Nah, potongannya yang ini akan mengatur apa? Mengatur hasil apa yang diatur. Ini propertiesnya ya. Ini nama komponennya. Ini propertiesnya. Apa yang diatur? Teksnya. Diatur kemana? Nah, diatur ke dalam apa? Ke dalam penjumlahan ini ya, ini biru, ini fungsi matematikanya ya. Oke,
Nah, kita sambil teman-teman ini ya, sambil teman-teman coba sendiri. Nah, saya mau buat yang lebih ininya ya, yang lebih kompleks sedikit ya. Nah, hasilnya nggak cuma satu misalkan ya. Ini hasilnya jumlah ya ini. Kalau ini jumlah, saya ganti ya dari hasil ke jumlah. Jumlah. Ini nggak gede-gede amat lah, 25 aja sekarang. Nah, saya mau bikin yang fungsi yang lain ya, hasil yang lain. Jadi ketika tombolnya diklik satu kali, hasilnya banyak nanti. Ada jumlah, misalkan ada ini saya copy aja, Ctrl C Ctrl V ya. Ini ada selisih, yang artinya kalau selisih itu hasil kurang ya. Nanti akan menampilkan itu. Guys, Ctrl C Ctrl V aja. Hasil kali ya. Nah, kalau di properties boleh ya pakai spasi, kalau di sini nggak boleh ya. Nah, saya lakukan secara cepat saja teman-teman ya, karena prinsipnya sama dengan sebelumnya, hasil bagi sekali lagi ya. Ya begitu. Nah, ini nama ininya tidak boleh duplikat karena nanti pusing. Komputernya ini akan merujuk ke teks yang mana gitu. Ya. Nah, saya kembali lagi ke blok nih teman-teman ya. Nah, tinggal kita copy nih teman-teman. Ya, copy-nya dengan Ctrl C Ctrl V kayak biasa. Masukin lagi situ. Masukin lagi situ. Nah, masukin lagi situ. Nah, tapi bukan jumlah sekarang yang di set. Ini adalah selisihnya. Nah, fungsi matematika kamu bukan yang ini nih, teman-teman. Ini karena ini fungsi tambah ya. Jadi butuh lagi ini. Tuh akan ada tanda X karena masih butuh ini, masih butuh soketnya katanya ya. Masih butuh value atau masih butuh nilai. Yang kurang yang mana? Yang ini ya. Nah, ini tinggal di copy yang ininya. Oh, gitu, teman-teman ya. Selisih hasil kali tinggal ganti ininya, teman-teman ya. Hasil kali yang mana yang ini nih. Ini mau diubah seperti ini juga bisa ya, supaya memudahkan katanya tuh. Nah, ini hasil kali antara ini. Ini aja lah ya, nanti kita akan coba dengan bilangan kecil aja supaya gampang gitu, nggak usah mikir kayak barusan. Oke, ini hasil baginya kita ganti lagi dengan matematikanya. Nah, begitu. Jadi satu tombol itu akan berfungsi sebagai 4 hasil tuh, teman-teman ya. Kalau dulu kita pernah coba di Microsoft Excel itu operasi sederhana ya, ini juga sama, masih kayak gitu konsepnya ya. Nah, kita akan coba lagi ya. Sampai kita lihat di sana ya. Saya coba connect lagi. Connection dulu. Nah, teman-teman boleh sambil kerjakan juga teman-teman ya. Nanti baris kodenya akan saya share juga di grup ya, supaya nanti teman-teman coba gitu. Nah, ini punyanya saya Pak, aplikasinya. Aduh, mulai susah. Jadi ya.
Ya, koneksi lagi berbagi sepertinya ini saya, jadi agak sulit ya masuknya. Mohon maaf teman-teman kalau menunggu. Reset dulu deh. Masih menunggu koneksi. Ya, sambil dikerjakan ya punya teman-teman. Saya sambil mencoba terhubung. Yes. WP Flu. Mudah-mudahan 5 menit lagi bisa saya tes ya. Teman-teman juga sama, boleh nambahin hasilnya ya, bukan hanya jumlah aja. Karena repot ya, harus pindah ke HP itu diperlihatkan. Nanti saya akan buka ya di sini. Sedang mengunduh dulu, jadi berbagi koneksi ini nampaknya dengan unduhan. Ya, oke, nah sudah terhubung. Kita lihat teman-teman ya. Oh iya, nah di sini, nah udah tampilannya udah sama. Kita pakai angka sederhana aja lah ya. Pakai angka berapa? 5 dan 7 ya. Oh iya, tombolnya belum kita ganti ya. Masih jumlah. Nah, itu akan semuanya akan ada tuh teman-teman ya. 5 tambah 7, 12. 5 kurang 7 negatif 2. 5 kali 7, 35. Dan 5 bagi 7, 0,71. Wah, bisa itu ya, bisa. Dalam sekali klik nih teman-teman. Ya. Ya, silakan teman-teman dicoba juga ya. Nanti kalau ada yang mau berbagi silakan. Boleh kasih lihat teman-temannya nih. Nah, mungkin masih belum ada kebanggaan ya sekarang karena masih ngikutin gitu. Kalau ikutan MasterChef ini masih duplicate dish gitu. Masih apa niruin yang dimasak oleh itunya. Ya, oleh chefnya. Nanti mungkin kalau sudah tahap berkreasi, nah silakan ya. Nah, setelah ini teman-teman mungkin mudah-mudahan bisa langsung berkreasi ya. Setelah tahu pindah screen ya atau kayak PowerPoint itu ke slide berikutnya. Kalau di sini di Android itu namanya activity ya. Jadi ketika ada perpindahan dari satu screen ke screen lainnya itu dinamakan activity. Ya, 1 menit lagi saya sambil menunggu emulator. Teman-teman ada yang mau kasih lihat dulu barangkali?
Atau Pak ketinggalan Pak, nih? ini boleh lihat aja Pak ke menu bloknya dulu Pak. Punya saya malah error, Sir. Gimana? Oke, nanti di satu-satu ya. Malah rusak kayaknya file. Sir. Ya, sabar Ridwan dulu. Ya Pak, perintah pertamanya Pak lupa lagi yang di blok itu, yang kontrol itu, Oh ya, yang paling atas aja ya. yang paling atas. Nah, ini gini nih, kita tampilkan lagi ya. Ya, kita tampilkan lagi, teman-teman. Nah, jangan khawatir ya, bisa diulang kalau misal belum sama. Nah, ini bisa difoto dulu ya. Nah, ini dapat ini dari mana sih, Pak? Ini bisa dari dua hal ya. Ini bisa dari, bisa dari kontrol atau bisa dari tombol jumlah ya. Nah, cuma kita gantilah namanya, jangan tombol jumlah nanti ya, karena jumlah cuma akan satu. Ini ada beberapa ini ya, ada beberapa pilihan. Ini pilihan logikanya apa? Pilihan logikanya adalah klik ya. Ketika klik itu dipencet satu kali ya, you should tap and release the button ya. Tap and release the button. Jadi cuma satu kali gitu. Kita dibacain aja nanti ininya gitu. Nah, when tombol jumlah got focus itu artinya apa? Indicates the cursor move over the button, so it is now possible to click it. Gitu. Nah ini nggak sampai diklik ya. Ini kalau di layar Androidnya ada mouse, cuma diarahin ke sana atau dilandaskan ke sana juga udah berubah. Nanti udah menjalankan fungsinya. Itu got click itu kayak gitu. Kalau long click, kira-kira digimanain? Ditahan, ditekan, Ya, ditahan. ditahan. Atau kan ada bacaannya. User held the button down. Atau lost focus gimana? Ketika gimana tuh, indicates the cursor move away from the button, so it's now no longer possible to click it. Nah, jadi kalau si kursornya udah jauh gitu, udah di luar tombolnya, itu akan melakukan sesuatu. Itu atau touch down, what is touch down? Indicate the button was pressed down, touch up has been released. Wah, saya juga belum pernah pakai kalau yang dua ini nih, ya. Nah, ini fungsi logikanya. Nah, ini fungsi apa lagi? Ini fungsi logiknya, ya, teman-teman ya. Kalau ya setiap ada set, ini mau nge-set apa gitu. Misalkan selain teks, ya, itu bisa set yang lain, teman-teman ya. Nggak hanya ini aja, ya. Misalkan mau warna itunya bisa, ya, kayak kemarin kita coba, gitu. Kan diklik kemarin juga mengubah teks, terus mengubah itu ya, memunculkan suara. Oke, sampai bentar ya. Saya mau coba dulu install emulatornya supaya nggak belibet kayak barusan untuk ngetesnya. Nah, ini ada Meet App Importer Tools, ya. Tools. Nah, ini bisa diunduh ya. Kalau teman-teman mau ngecek keduanya di situ ya, di komputer. Saya juga baru pakai ini kalau Meet App Inventor Tools. Saya lagi install saat ini, lagi pasang dulu sekarang supaya langsung bisa dites, nggak perlu di HP lagi ya, biar enak. Karena nggak sesimpel PowerPoint ini tuh ya. Kalau PowerPoint kan begitu beres langsung bisa ditampilkan gitu di layar-layarnya. Nah ini tuh butuh ini gitu, karena bahasa pemrograman ini sebetulnya butuh emulator ya. Emulator itu software untuk menjalankan sistem operasi, gitu ya. Ya baik, kita akan tunggu dulu ya teman-teman. Saya lagi install kebetulan. Udah saya sekalian spill atau sekalian saya bocorin apa yang mau dilakukan berikutnya ya. Nanti block screen-nya akan saya kirim ke grup WA, nanti bisa ditiru ya teman-teman ya. Mana nih? Iya, oke. Nah, bisa teman-teman tiru ya, untuk menghasilkan yang sama. Gitu.
Nah, dengan komponen yang ini. Jadi bisa dicontek teman-teman ya kalau kelewat tuh. Apa ya? Kalau sekarang nggak apa-apa, teman-teman mau nyontek, mau berhentiin saya ketika jelasin, masih boleh teman-teman. Nanti kalau udah tes, udah nggak boleh ya. Ini baik. Nah, coba sekarang saya coba deh simulator. Nah, ini ada dialognya ya teman-teman. Nggak jalan. Baru pertama kali saya. Oke, coba lagi deh. Oh, lagi berjalan. Take a minute or two. Jalan, alhamdulillah. Tapi kok nggak ada ininya ya? Nah, saya pindah dulu. Ya, harusnya ada sih ini. Harusnya ada ininya. Cuma kok nggak tahu, jadi nggak ada. Harusnya ada ininya nih. Ada apa? Tampilannya. Oh, lagi loading ternyata barusan. Ini 1 giga teman-teman ya. Lumayan download ini. Barusan lagi nyambil. Ya. Oh, loading dulu ternyata ini. Nah, ya udah deh. Kita lanjut dulu aja teman-teman ya. Ya mungkin setelah ini akan kita cobanya. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya. Ini cukup simpel kalau yang terakhir ya. Ya, yang terakhir ini ibaratnya teman-teman punya PowerPoint ya. Dari slide pertama pindah ke slide kedua. Kayak gitu, tapi pakai tombol. Nah, kalau di PowerPoint kita pakai hyperlink, kalau di sini pakai tombol dulu aja ya, teman-teman ya. Oh, ini items ya. Salah. Ini pakai button ya yang ini. Nah, di sini kita akan coba ini ya, akan coba bikin tombol untuk pindah ke halaman berikutnya. Next ya, next aja ya. Nah, ini namanya screen one ya, teman-teman. Kita namain dulu ini menggunakan label ya. Screen one halaman 1 ya, halaman 1 isinya ini. Ya. Di bold nggak? Di bold aja lah supaya beda sedikit hasilnya. Nah, ini kita akan tambahkan screen-nya, teman-teman. Jadi kalau nambahin screen, tinggal add screen aja di atas. Ya, di atas add screen, ini screen 2, tekan OK deh, gitu. Nanti akan diarahkan secara sendirinya, yang masih suci ya, yang masih kosong nih, teman-teman. Kita akan coba ini, kita akan coba kasih label di sini, label halaman 2. Ya, di teks ini, saya tebalkan dan saya ketengahkan. Ya. Coba saya ketengahkan. Nah, begitu. Kita kasih button di sini buat kembali ke halaman 1 nantinya. Kembali. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Nah, kalau di sini, di tampilan ini, bisa kita mengubah layar dengan melihat daftar screen-nya. Saya punya screen 1 dan screen 2. Begitu ya. Nah, saya mulai dari screen 1 dulu ya. Karena ada 2 yang mau kita fungsikan ya, tombol jumlah dan tombol next di sini. Berarti kita sekarang di screen 1 akan pilih button 1 ya. Nah, karena belum dikasih nama barusan, saya lupa ya. Ini tombol berikutnya. Tuh, ya. Saya kembali lagi ke blok. Oh, touch up salah dong ini ya. Bukan ini logikanya.
bukan touch up tetapi ketika diklik, ya, yang paling atas itu diklik. Nah, ini kenapa ada X? Ini karena duplikat, ya. Ini akan bingung mau memproses yang mana. Harusnya ini tombol berikutnya, ya, yang dipilih itu. Nah, ini akan ngapain? Ini akan, nah ini kita bisa ambil kontrol di sini, ya. Kontrolnya ngapain? Kontrolnya akan, apakah akan menutup layarnya, close screen? Nah, ini udah cukup, ya. Akan menutup layarnya. Tapi kita akan memindahkan, ya, yang namanya open another screen. Namanya apa? Kan ini karena di screen 1, ya. Masa buka screen 1 lagi? Ya, itu. Gitu. Nah, kita akan buka screen yang kedua. Gitu, teman-teman, ya. Nah, nanti screen 2 akan dibuka. Ya, tentu aja di screen 2 nanti butuh ini, ya, butuh kontrol lagi, ya. Kan ada tombol, ya, namanya button 1 nih, ya, di halaman 2 ini. Jadinya kita pilih button 1. Ya, button 1 ketika diklik ngapain? Ya, akan kita gunakan ini, ya, kontrolnya untuk membuka halaman 1, ya. Itu udah benar nih, ya. Nah, kok button 1, Pak, bukannya button 2? Ya, tapi kan di screen 2. Di screen 2 ini ngulangin lagi nama penamaan tombolnya. Nah, mudah-mudahan sekarang kita udah bisa cek, ya. Nah, jadi ini akan punya fungsi, ya. Nah, akan punya fungsi seperti apa? Ini ngejumlahin, ya. Ini next, gitu. Akan bisa next kalau udah bosan dengan halaman satunya. Tapi nanti kita akan hubungkan di akhirnya, teman-teman, ya. Oke. Kita akan coba lagi sekali lagi, teman-teman. Mudah-mudahan bisa, nih. Harusnya bisa, ya, ini. Sama juga prosesnya, ya, dikirim ke emulatornya ini. Nah, okay, waiting to 20 seconds to ensure all is running. Mudah-mudahan tampil nih, ya, teman-teman. Tapi kalau tampilan emulatornya ada nggak, teman-teman? Tampilan Android-nya? Ada, Sir. Ada, ya? Oke. Saya kira sekali klik langsung muncul, ya, ternyata butuh proses, ya. Nah, biasa generasi Z, generasi Alpha udah nggak kuat gitu dengan hal-hal yang kayak gini, ya. Yang harus nunggu-nunggu, yang harus antri-antri. Nah, ini itu lagi proses kayaknya. Ya. Wah, oke. Nah, ini lebih enak, ya, teman-teman, ya. Bisa ngetes langsung di layarnya. Ya, kita coba dulu deh yang pertama, ya. Nah, ini lihat, teman-teman, ya. Karena saya pilih di sini ini di teksnya nih, pilih numbers only. Ketika dijalankan di HP itu nggak akan ada tombol itu, ya, ABC, ya. Tampilannya bakal kayak gini. Itu hanya akan angka aja. Masukin angka 8, ya. Angka lainnya 6. Kita coba proses, ya. Harusnya proses, bukan jumlah. Can you see the result? Bisa lihat hasilnya? Yes, sir. Ada, ya. 14. Kemudian 2, ya. 8. Oke, baik. Yang penting ada, ya. Nah, sekarang tombol next-nya. Berfungsi nggak, ya? Nah, kita coba tes. Nah, oke, ada, ya. Masuk ke halaman 2. Begitu, ya. Kembali. Coba. Nah, masuk lagi ke halaman 1. Dan blocks-nya juga pindah tuh, teman-teman. Ya. Wah, oke, gitu, teman-teman, ya. Ya, sekarang kita coba lagi, teman-teman, ya. Kita coba hubungkan. Nah, hubungannya apa? Kalkulator dengan pindah halaman. Kalau kita belum ngejumlahin, ya, misalkan, ya. Kalau kita belum ngejumlahin, itu tombol next-nya nggak akan ada, nggak akan bisa diklik dulu ceritanya. Ya.
Nah, mudah-mudahan masih bisa lihat ya. Nah, itu perihal apa? Perihal enable di propertiesnya. Kita pilih dulu ininya ya. Ini kalau enable-nya kita uncheck ya, maka akan hilang gitu sinek-nya. Kita lihat lagi di emulatornya ya. Tuh lihat. Ini akan sedikit mendem teman-teman warnanya. Yang mana kalau saya klik nih, ini the sound of the click. Bisa ya dengan suara kliknya. Ini nggak akan berubah. Ya, Pak. Ya karena ini disable ya. Nah, kalau kita udah tekan jumlah, ya pengennya ya, kalau kita udah tekan jumlah baru bisa next. Gitu ya. Nah, itu yang terakhir yang akan kita lakukan hari ini ya. Ya, oke. When tombol jumlah diklik, ya, ini logikanya masih sama dengan ini ya. Set apa? Set yang lain ya. Set. Nah, ini kita ubah aja set tombol berikutnya enable ya. Nah, tapi masih butuh potongan nih, ya. Nah, ya. Jadi set tombol berikutnya enable, tapi ada syaratnya. Kok harus ada syarat? Kok nggak ada disable, Pak? Ya ini kan properties ya, teman-teman ya. Kita bisa enable dan tidak dengan cara ini ya, dengan cara menceklisnya. Yang artinya ini punya nilai. Kalau di checklist nilainya 1, kalau tidak di checklist itu nilainya 0, gitu ya. Atau kita sebutnya kalau dalam istilah programmingnya itu boolean ya. Nah, itu tulisannya boolean. Tulisannya kayak gini teman-teman ya. Nah, tulisannya BOOL. Nah, ini pasti ingat ya, mudah ya kalau bagi orang Sunda ini mengingatnya. Nah, ada ininya pokoknya ya. Nah, ini boolean, tipe datanya boolean gitu. Boolean itu nilai true and false ya. Nilai true and false or one or two itu. Ini kode biner ya, kode biner itu yang dipunyai program komputer. Nah, ini sama ya. Enable ini butuh logic yang seperti itu ya. Ada true or false ya. Jadi ketika diklik baru enable-nya true. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi di program ini kita bikin apa? Kita bikin satu tombol jumlah yang gunanya buat mengatur jumlah selisih hasil kali baginya sesuai dengan operasinya. Kemudian, itu ketika tombol jumlahnya diklik, itu baru akan bisa menampilkan, memfungsikan tombol berikutnya. Ya. Nah, untuk sementara seperti ini, teman-teman ya. Kita akan coba kembali, teman-teman ya. Maaf. Kita coba dengan angka yang lebih besar, misalkan 80 ya. Ini angkanya 94. Jumlahkan. Nah, tuh kan baru ada nih, baru nongol. Next. Kembali. Nah, ini akan disable lagi ya. Akan disable lagi. Nah, ini saya harus masukin pakai mouse teman-teman angkanya. Lihat, ini next-nya itu nggak bisa berfungsi ya sebelum saya klik jumlah. Jumlah baru ada tuh tombol next-nya. Begitu teman-teman ya. Nah, itu masih sederhana lah logikanya teman-teman ya. Nanti kita akan mencoba logika bersyarat ya di pertemuan berikutnya. Tapi pastikan dulu yang ini bisa teman-teman ikuti dulu ya. Nah, kalau misalkan Pak, barusan kelewat, Pak, ya silakan aja lihat video ininya ya, video siaran ulangnya. Tapi mudah-mudahan teman-teman selalu bisa gitu untuk ini ya, untuk mengikuti ya, supaya mudah ya, supaya nggak usah ambil waktu lain untuk ini lagi. Ya begitu teman-teman ya. Ada yang mau didiskusikan dulu barangkali. Nah, cukup ini ya, sekarang cukup. Wah, ini udah klimaksnya nih dari pelatihan ICT itu. Udah memang benar-benar ngurus logika gitu, ngurus pemrograman. Sir, mau bertanya. Ya, boleh. Kalau yang terakhir itu true or false?
Yang terakhir itu enable-nya di true ya. Terlewat ya, Sir. Iya, enable-nya di true ya teman-teman ya. Ini karena tombol next-nya di set untuk disable ya. Kalau tidak centang itu disable, kalau centang enable ya. Gitu. Nah, ini mungkin bukan aplikasi terbaik di dunia teman-teman ya. Ini masih jauh dari kata bagus, dari kata fungsional ya. Ini hanya contoh aplikasi saja. Yang bisa memfungsikan siapa? Tentunya teman-teman sendiri dengan pengetahuan teman-teman di bidang ilmunya ya. Teman-teman tahu bahasa Inggris, kira-kira apa nih yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, saya pengennya teman-teman sudah mulai bisa brainstorming. Wah, kira-kira nih bikin ini seru nih, bikin game seru. Karena everything is possible ya teman-teman. Kalau kita diskusi sama-sama, ya itulah gunanya teman-teman kita sharing di sini. Barangkali teman-teman punya ide yang lebih bagus daripada saya, ya saya akan coba bantu wujudkan gitu. Ya, karena saya bukan hanya saya yang mengajar, tapi saya juga yang belajar mungkin dari teman-teman gitu. Enaknya kayak gitu sih ya. Baik, saya cukupkan di situ dulu teman-teman ya. Sisa waktu mungkin masih ada, tapi saya pengen sisa waktunya untuk teman-teman cobalah ya. Untuk teman-teman coba bikin aplikasi kayak gini dulu aja ya. Ini tahapannya ya, tahapan mudahnya kayak gini teman-teman ya. Oke, saya hentikan dulu perekamannya.